Rivalitas abadi antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas, menyusul laga internasional yang segera digelar. Media Malaysia secara khusus menyoroti bagaimana pertandingan ini selalu menjadi magnet perhatian di Asia Tenggara. Tidak hanya di dalam stadion, atmosfer panas juga terasa di media sosial, dengan para pendukung dari kedua negara saling adu argumen dan kebanggaan. Bagi banyak orang, laga ini bukan hanya soal skor akhir, tapi juga menyangkut harga diri dan sejarah panjang dua negara serumpun yang penuh persaingan. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2020, Indonesia sukses menaklukkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini tidak hanya mencoreng muka rival, tapi juga berdampak langsung pada karir pelatih Malaysia Tan Cheng Hu yang akhirnya mengundurkan diri. Performa Indonesia sejak saat itu terus menunjukkan tren positif, baik dari segi taktik maupun mental bertanding. Saat ini, tim Garuda menempati peringkat ke-123 FIFA, hanya berada di bawah Vietnam dan Thailand sebagai tim-tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Malaysia juga tidak tinggal diam dan mulai membangun kembali kekuatan timnas mereka. Dengan pelatih anyar Peter Klamovski, Harimau Malaya mencoba menyusun ulang strategi mereka. Sementara itu, Indonesia kini memasuki era baru bersama Patrick Kluivert yang dipercaya membawa angin segar. Pertarungan ini semakin menarik karena kedua tim datang dengan wajah baru. Pola permainan berbeda, dan ambisi besar untuk membuktikan siapa yang layak disebut Raja Asia Tenggara. Laga ini diprediksi akan lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah soal harga diri dan kebanggaan nasional. Sejarah panjang pertemuan yang saling mengalahkan membuat prediksi hasil menjadi sulit ditebak. Dengan kombinasi pelatih baru, strategi yang belum terbaca, dan semangat membara dari pemain serta supporter, pertandingan ini diyakini akan berlangsung dalam tensi tinggi. Menjelang laga krusial melawan Cina dan Jepang, Ole Romeni menyampaikan pesan penuh semangat kepada para pendukung. Pemain yang kini membela Oxford United itu mengaku merasa sangat terhormat setiap kali mengenakan seragam merah putih. Ia menegaskan bahwa dirinya siap memberikan segalanya di lapangan demi mengangkat nama Indonesia. Antusiasmenya untuk kembali tampil di Jakarta pun tak terbendung, dengan janji bahwa tim akan turun dengan kepercayaan diri tinggi. Romeni juga berharap atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa kembali terulang seperti saat laga melawan Bahrain. Dalam pertandingan itu, dukungan dari lebih dari 70.000 penonton membantu skuad Garuda meraih kemenangan penting 1-0, dengan Romeni sebagai pencetak gol tunggal. Ia menyebut sorakan dan semangat dari tribun sebagai bahan bakar utama yang bisa mengubah jalannya laga. Melalui media, Romeni menyampaikan janji tegas, "Kami tidak akan mengecewakan kalian." Indonesia dijadwalkan lebih dulu menjamu Cina sebelum melawan Jepang di Suita pada 10 Juni mendatang. Dalam skenario kualifikasi yang sangat ketat, satu kemenangan saja akan membuka peluang besar untuk melaju ke babak keempat. Meskipun lawan yang dihadapi memiliki peringkat lebih tinggi, skuad Garuda memiliki senjata rahasia berupa semangat juang tinggi dan dukungan publik fanatik. Romeni bersama rekan setimnya paham bahwa kesolidan, fokus, dan mental baja sejak menit awal sangatlah krusial. Dengan performa impresif yang ia tunjukkan dan dedikasi penuh terhadap tim nasional, Ole Romeni kini dianggap sebagai tumpuan utama di lini depan Indonesia. Pesan yang ia sampaikan tidak hanya menyentuh pemain, tapi juga menyatukan kembali semangat para supporter. Laga melawan Cina bisa menjadi titik balik sejarah baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Dan GBK yang penuh semangat diyakini bisa menjadi panggung kebangkitan besar. Musim perdana Rafael Struijk bersama Brisbane Roar di A-League ternyata jauh dari kata ideal. Pemain muda timnas Indonesia itu datang ke Australia dengan harapan besar untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten, setelah sebelumnya hanya tampil 11 kali di ADO Den Haag. Keputusan untuk meninggalkan Belanda dan bergabung dengan klub milik pengusaha Indonesia, Anindya Bakri, awalnya dianggap langkah tepat dalam mengembangkan karir internasionalnya. Sambutan hangat yang ia terima di awal pun menambah keyakinan bahwa ini akan menjadi musim kebangkitan. Di awal musim, semua berjalan sesuai harapan. Struijk langsung dimainkan dalam 6 pertandingan berturut-turut dan bahkan mencetak gol di laga keduanya kontra Sydney FC, memberi kesan bahwa ia akan menjadi bagian penting dari tim. Namun segalanya berubah ketika ia harus kembali ke Indonesia untuk membela timnas di ajang Piala AFF. Sejak saat itu, posisi Struijk di tim mulai tergeser, dan kepercayaan pelatih terhadapnya tampak memudar drastis. Setelah kembali ke Australia, Struijk hanya dimainkan 4 kali lagi, semuanya dari bangku cadangan, dan itu pun dengan menit bermain yang sangat minim. Yang paling menyakitkan, ia tidak masuk daftar pemain aktif dalam 7 pertandingan terakhir Brisbane Roar musim ini. Klub menutup musim dengan finish di peringkat ke-12 dari 13 tim, dan kontribusi Struijk hanya tercatat 239 menit bermain dan 1 gol. Angka tersebut tentu jauh di bawah ekspektasi,
baik dari dirinya sendiri maupun pendukung Indonesia yang mengikuti kiprahnya di luar negeri. Dalam wawancara terbarunya, Struijk mengungkapkan kekecewaan karena tidak mendapatkan perkembangan sesuai janji yang diterimanya. Ia menyatakan masih membuka peluang untuk kembali ke Eropa jika situasinya tak kunjung jelas. Dengan statusnya sebagai pemain muda potensial dan bagian dari skuad timnas Indonesia, masa depan Struijk ini jadi perhatian serius. Timnas U23 Indonesia kini harus menghadapi tantangan baru menjelang kualifikasi Piala Asia setelah HFC resmi mengubah sistem penempatan pot unggulan. Sebelumnya, berkat pencapaian luar biasa menembus semifinal Piala Asia U23, Garuda Muda diproyeksikan masuk pot 1. Namun, perubahan aturan yang menghitung performa tim dari 3 edisi terakhir membuat Indonesia turun ke pot 2, meski hasil terakhir mereka cukup mengesankan. Akibatnya, Indonesia berisiko menghadapi lawan-lawan berat sejak fase awal kualifikasi. AFC mengumumkan perubahan ini melalui pernyataan yang dibagikan VOTI Rankings. Dengan aturan baru ini, penempatan pot di semua kompetisi AFC yang tidak berbasis peringkat FIFA kini mengacu pada akumulasi hasil dari 3 turnamen terakhir. Tujuan dari sistem ini adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan, namun kenyataannya malah merugikan tim-tim yang baru menunjukkan peningkatan pesat, seperti Indonesia. Meski timnas U23 Indonesia tampil gemilang, sistem ini menempatkan mereka dalam pot 2, di mana mereka berpeluang bertemu tim-tim kuat dari pot 1 seperti Jepang dan Korea Selatan. Keputusan ini jelas mengurangi peluang Indonesia untuk mendapat grup yang lebih mudah di babak kualifikasi. Meski Indonesia akan menjadi tuan rumah di salah satu grup, yang membuat mereka terhindar dari sesama tuan rumah seperti Thailand, Qatar, atau Vietnam, tetap ada kemungkinan menghadapi negara-negara besar lainnya. Ini tentu menjadi ujian berat bagi pelatih baru, Gerald van den Burg, yang dihadapkan pada tantangan untuk membawa tim lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Format kualifikasi sendiri sangat ketat, hanya juara dari masing-masing 10 grup yang lolos otomatis, ditambah 5 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final. Artinya, satu pertandingan melawan tim kuat bisa menjadi penentu apakah Indonesia akan lolos langsung atau harus bersaing melalui klasemen runner-up. Elkan Bagot mengejutkan publik dengan pengakuan yang tidak banyak orang tahu. Ia sempat ingin pensiun dari dunia sepak bola. Dalam wawancara eksklusif di podcast Herbert Lemon, Elkan mengungkapkan bahwa masa mudanya penuh kebimbangan dan tekanan. Kini dikenal sebagai bek tangguh di timnas Indonesia, perjalanan Elkan tidak selalu mulus. Bahkan, ia sempat berada di titik di mana ia mempertimbangkan untuk meninggalkan sepak bola dan memilih jalur hidup yang benar-benar berbeda, menjadi pilot. Lahir di Bangkok dan sempat tinggal di Indonesia, Elkan memulai karir sepak bola di tim Sunday League saat pindah ke Inggris. Perjalanan karirnya dimulai di Ipswich Academy, namun justru di sana muncul banyak keraguan dalam dirinya. Meski menyukai sepak bola, Elkan mengaku tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai jalur hidup utama. Bahkan, ia sempat berpikir untuk mengejar lisensi pilot komersial sebagai alternatif masa depannya. Namun, keputusan untuk tetap bertahan di sepak bola datang setelah nasihat dari seorang tetangga yang meyakinkannya untuk mengambil kesempatan yang ada di depan mata. Karir Elkan bersama Ipswich Town juga tidak selalu mulus. Ia sempat menjalani masa peminjaman ke klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool, untuk mencari menit bermain yang lebih banyak. Namun, perjalanan karirnya yang penuh liku-liku mulai terasa lebih berat saat posisinya di timnas Indonesia tergeser. Pelatih Sintayong mulai lebih sering mengandalkan bek lain, membuat Elkan jarang mendapatkan panggilan untuk membela Garuda. Padahal, sebelumnya ia tampil gemilang di Piala AFF 2020 dan Piala Asia 2023. Dengan persaingan ketat di lini belakang, ia merasa posisinya mulai terabaikan. Meski menghadapi berbagai tekanan dan ketidakpastian, Elkan tetap setia pada pilihan membela Indonesia. Ia menolak opsi membela negara lain meskipun memiliki darah Inggris dan Thailand. Nova Arianto baru-baru ini membagikan gambaran besar mengenai persiapan timnya menjelang Piala Dunia U17 yang akan digelar pada 2025. Dalam pernyataannya, Nova mengungkapkan bahwa ia telah menyerahkan roadmap lengkap kepada PSSI sebagai panduan utama untuk membentuk dan mematangkan skuad Garuda Asia. Meski waktu menuju turnamen masih cukup panjang, Nova menekankan bahwa pemusatan latihan menjadi kunci untuk memastikan para pemain siap menghadapi kompetisi besar tersebut. Namun, ia juga menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu tanggapan serta revisi dari federasi sebelum langkah konkret bisa dijalankan. Salah satu rencana besar yang diajukan oleh Nova adalah pemusatan latihan di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bertanding di luar negeri sangat penting agar para pemain dapat merasakan atmosfer internasional sejak dini. Selain itu, Nova juga mengusulkan agar timnas U17 berpartisipasi dalam kompetisi elit Pro Academy.
Partisipasi di EPA dinilai penting untuk menjaga jam terbang pemain sambil menunggu turnamen utama pada akhir tahun. Semua agenda ini sudah dirancang sebaik mungkin oleh Nova, dan kini ia tinggal menunggu lampu hijau dari federasi untuk memulai langkah-langkah lebih lanjut. Walaupun segala sesuatunya masih dalam tahap perencanaan, semangat Nova untuk membawa timnas U17 Indonesia berprestasi sangat tinggi. Ia menyadari bahwa Piala Dunia U17 kali ini berbeda dengan edisi sebelumnya, karena Indonesia lolos melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nova, yang melihatnya sebagai bukti nyata adanya peningkatan kualitas di tim muda Indonesia. Nova menegaskan bahwa pencapaian ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai batu loncatan untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi.